ribuan kali tuh kader Gerindra ya mengucapkan terima kasih. Para mahasiswa langsung turun ke jalan pakai tagar Indonesia Gelap. Apakah itu ada kaitannya? Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Pak Jokowi. Pak Jokowi. Banget tuh nyanyi gitu ya. Mau jatuh. Pak Jokowinya ketawa-ketawaan begini ya, gimana seluruh ruangan itu ribuan kali tuh kader Gerindra ya mengucapkan terima kasih pada Pak Jokowi, menyambut teriakan Pak Prabowo yang hidup Jokowi. Langsung itu banyak sekali orang yang mengumandangkan tagar Adili Jokowi. Kan saya udah bilang antar presiden tuh saling menghormati. Di pidato itu Pak Jokowi memberikan masukan kritis tuh kepada para pegiat demokrasi. Pak Prabowo tidak ada yang berani mengkritik Pak Prabowo. Pak Prabowo adalah presiden terkuat di dunia. Dalam demokrasi tuh kalau diomongin gak ada yang berani ngeritik tuh jenis pemimpin yang kayak apa tuh. Jadi kritikan tajam Pak Jokowi itu. Para mahasiswa langsung turun ke jalan pakai tagar Indonesia Gelap. Apakah itu ada kaitannya? Mungkin aja. Tapi sebelumnya Pak Jokowi juga mengkritik sistem kepartaian di Indonesia. Dia bilang dia mau bikin partai super terbuka yang anggotanya bisa siapa saja dan memberikan keleluasaan kepada anggota untuk memberikan masukan-masukan kepada elit. Jadi tidak hanya elit yang menentukan partainya ke arah mana, tidak hanya elit yang menentukan siapa yang akan didorong sebagai presiden, tapi anggota-anggotanya juga. Ini luar biasa. Dua kritikan Pak Jokowi, satu untuk demokrasi, satu untuk partai. Nah, balik lagi ke acara Gerindra tadi. Di acara itu Pak Prabowo banyak sekali mengeluarkan rencana-rencana dia. Saya nggak ngomongin yang dasmu gitu mbak. Terus saya nggak ngomongin lagi yang gitu-gitu malah. Pokoknya saya ngebahas isinya aja. Kerennya Pak Prabowo yang pertama misalnya dia bilang ada 15 mega proyek menggunakan dana mandiri, dana sendiri, tidak minta-minta dari asing. Itu luar biasa. Bahkan beliau pernah bahkan menyitir apa yang disampaikan oleh Bung Karno bahwa kita ini harus mandiri. 15 mega proyek ya. Yusuf Mansur silakan minggir tuh. Yusuf Mansur kan kebiasaan tuh yang ngomong dari mana duitnya 15 mega proyek ini. Itu terserah Pak Prabowo nanti di mana. Tapi Pak Prabowo mengatakan dia berhasil mendapatkan uang 750 triliun. Hasil penghematan 2 kali 300 dan 300. Kemudian hasil untung BUMN jadi total 750 triliun. Bicara penghematan hasilnya ada ya kita sih senang juga. Tapi saya pernah ngomong juga di sini bahwa bagi pejabat negara kalau melakukan penghematan itu bukan prestasi, itu kewajiban. Terutama kalau lagi negara kurang uang. Terus apa lagi yang disampaikan oleh Pak Prabowo misalnya? Dia mengatakan bahwa kita akan menjadi negara yang kuat. Itu luar biasa. Jadi memang di akhir pidatonya Pak Prabowo memberikan keris kepada Pak Jokowi. Sayangnya Pak Jokowi nggak buka kerisnya ya. Kalau dibuka tuh ketahuan tuh apakah Rojo Kembar, Rojo Nogo, Nogo Sosro, Kiai Mandep atau siapalah gitu, atau Kris Empu Gandring atau Kris Empu siapa gitu. Kalau dibuka tuh ketahuan. Tapi dia kan nggak buka ya. Tapi luar biasa.
Saya setuju sih Pak Prabowo kasih keris itu kepada Pak Jokowi, karena ini bukan saja lambang persahabatan seperti kata ibu produser, tapi ini adalah lambang budaya Indonesia dan menunjukkan kekesatriaan. Jadi itu seperti lambang penghormatan Pak Prabowo kepada Pak Jokowi karena telah berbuat banyak kepada bangsa dan negara ini. Kalau Ibu Mega sama Pak SBY datang, mungkin juga dikasih juga. Pada saat Pak Prabowo memberikan keris itu kepada Pak Jokowi, sayangnya Pak SBY dan Bu Mega nggak datang. Kalau Pak SBY dan Ibu Mega datang, itu pasti dikasih juga tuh. Ada kerennya Pak Prabowo juga, dia bilang kita harus menghormati presiden-presiden sebelumnya. Kita ingat yang baik-baik. SBY banyak jasanya, Bu Mega banyak jasanya, kita harus menghormati. Kalau ada yang tidak suka sama Ibu Mega, nah saya katanya, saya akan membela Ibu Mega. Itu keren Pak Prabowo. Tapi yang dikasih cuma mantan presiden atau presiden-presiden sebelumnya. Wapres nggak dapat, padahal di situ ada Pak JK dan Pak Tri Sutrisno saya lihat. Mungkin pertimbangannya Pak Prabowo, Pak JK sama Pak Tri Sutrisno nggak dikasih. Kalau Pak JK Pak Tri dikasih, nanti Gibran minta juga, Gibran. Kan Wapres, sama-sama Wapres. Jadi bapaknya Mas Gibran yang dikasih. Jadi itu. Dan memang satu hari sebelumnya justru yang lebih mengebohkan, karena Pak Prabowo diangkat sebagai ketum Gerindra lagi dan dicalonkan oleh Kongres Luar Biasa Gerindra sebagai presiden di 2029. Saya mendoakan supaya tercapai cita-cita Pak Prabowo. Tapi ya tolong diberesin dulu nih hingga masa jabatan berakhir. Pemangkasan, penghematan dana-dana itu digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, supaya kita semua makmur. Selamat ulang tahun Gerindra. Terima kasih Pak Jokowi, terima kasih Pak Prabowo, terima kasih Bu Mega, terima kasih SBY. Kita sama-sama menuju Indonesia lebih sehat. Kalau tadi terlihat tuh ada maaf Pak, tidak sehat. bersin Pak, maaf. Ya nggak apa-apa. Tapi ini bukan bermaksud mengomentari pidato Pak Prabowo, bukan kan? Ini memang bersin secara natural aja. Iya Pak. Ya begitulah kira-kira. Ibu produser, apa kita akan bahas tentang Indonesia Gelap? Oke, kita akan bahas setelah ini, tapi tetap di TV One News jam 19 setiap hari Senin sampai Jumat bersama saya Hendy Satrio. Assalamualaikum.